Sampai kiamat datang, sampai kodok bisa pakai helm, tidak ada Yesus pernah mengajarkan Kristen. Yesusnya itu ajarannya penuh dengan referensi keislaman. Jadi Islam lebih dulu daripada Kristen. Kristen itu agama tempelan dari Roma yang dibentuk oleh Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus orang saleh. Di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani? Ada. Enggak ada, kawan. Yesus itu orang soleh. Jadi lebih duluan Islam daripada Kristen. Karena sebelum Kristen muncul, Yesus lebih dulu menjadi anak soleh. Loh, kok jadi menangis? Aduh, Loh, ketawa gue. lah Yesus orang soleh atau orang Kristen? Kutanya dulu. Itu Yesus yang kamu percaya itu Dia orang soleh. adalah Yudas. Lah, Ibrani 5 nomor 7 itu dia anak soleh. disalib. Kalau orang Yesus, Lah gimana nih? Aduh, kalau bukan Yesus level yang saya orang ini kalau yang gini. itu disalib. Ini bukan level saya ini. Itu tidak Di mana bang? Turunkan bang. Tanya dulu. Saudara, yang di Ibrani 5 nomor 7 itu berbicara tentang Yudas apa berbicara tentang Yesus? Yesus orang soleh. Soleh adalah Islam. Kalau dibilang Advent, Yesus orang Advent, Yesus orang Katolik, Yesus orang Protestan, baru Kristen itu. Tapi kalau berbicara mengenai soleh, laki soleh, perempuan soleha, itu. Tapi kalau dia di tengah-tengah antara laki perempuan, itu salahin. Bukan soleh, bukan Selamat soleha, siang, tapi Juma. solahin. Selamat siang. Ya, siang. Selamat siang. Baik, saya mau bertanya nih, sejak kapan bahasa punya agama, Bang Juma? Sejak kapan bahasa punya agama? Semua agama itu belum. Dengar. Bentar dulu. Ya, Belum, kamu bertanya, saya jawab. Juma. Iya, belum, bentar. Bahkan Tuhanmu yang bernama Alif Lam Lamah itu mencuri bahasa Arab. Sekarang tunjukkan data sama saya, Juma. Sejak kapan? Bagaimana ini? Gimana, ngeri kan? Ngeri nggak, bro? Sejak Enggak kapan? Iya. Pertama nih. Ya. Boleh ngomong dulu nggak, Hos? Boleh. Oke. Pertanyaan Langsung saya poin aja adalah, bang. Bukan dia ada nggak langsung poin aja. perintah di Al-Quran atau semua nabimu atau semua ulama-ulamamu Ini kenapa ini? menerjemahkan alif lam lam ha menjadi ALLAH Latin itu, Juma? Jawab. Oke, baik. Jadi gini, saudara, terlalu jauh kamu itu melanglang buana bertanya sesuatu yang Jawab tidak ada aja, faedahnya. jawab aja, Juma. Ya ini saya menjawab. Jawab aja. Saya menjawab. Pertama tadi apa tadi pertanyaanku? Pertanyaanmu, Apa tadi? dari mana Allah kemudian menciplak bahasa Arab kan? Bukan, salah kamu. Yang pertama Jadi, tadi, sejak kapan agama Sejak kapan? punya Islam? Oke, Oke, Oke. jawab. Jadi Itu gini. dulu lah, nanti kita lanjut. Oke, baik. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah, jelas kaidahnya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi agama yang benar dari Tuhan adalah agama yang kitabnya berbahasa sesuai dengan bahasa kaum di mana nabi atau utusan tersebut diutus. Itu Al-Quran. Lalu Al-Quran surah Yusuf ayat 2
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku Tuhan mewahyukan Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab agar kamu wahai Nabiku Muhammad mengerti. Sekali lagi, Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Cakupan agama Islam menggunakan rasa, menggunakan makna, menggunakan kandungan, menggunakan tafsiran, menggunakan kemudian referensi yang bernama bahasa Arab. Jadi Islam Arab, diam dulu. Diam dulu. Ya, saya harus memahamkan Anda. Jadi Islam identik dengan bahasa Arab. Al-Quran identik dengan bahasa Arab. Apapun yang termaktub di dalam Al-Quran, baik itu tauhid, baik itu akidah, baik itu syariat, baik itu muamalah, hukum-hukum, implementasinya menggunakan bahasa ilahi, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Satu-satu. Sekarang saya balik nanya samamu. Saya balik nanya samamu. Saya balik nanya satu-satu. Tidak terjawab. Satu-satu. Sekarang saya balik nanya samamu. Sebentar dulu, belum. Saya balik nanya samamu. Takut dia. Saya balik nanya samamu. Ketika Yesus melakukan penginjilan kepada Bani Israel, Yesus menggunakan bahasa pengantar Ibrani, Aramaik, atau menggunakan bahasa Yunani? Jawab. Yang pasti dia bukan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang dicuri Tuhanmu. Saya tidak bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Saya bertanya, Yesus mengajarkan Injilnya kepada kaumnya Yahudi menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik, atau menggunakan bahasa pagan Yunani? Jawab. Oke. Jadi kebotolan dia, teman-teman. Katanya Yesus mengajarkan Injil. Heran saya. Injil apa yang Markus 1 nomor 14. Markus 1 nomor 14. Dengar. Gimana sih kalian ini? Bentar, belum. Dengar. Katanya mau dijawab. Markus 1, jangan bernarasi kalau tidak ada ilmu. Kamu disamarkan. Kamu yang bernarasi tidak ada ilmu juga. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Tuh. Kena kan? Kena. Tenggorokanmu kena. Tenggorokanmu kena kan? Kena. Pertanyaan saya, si Jumaida ini tidak menjawab. Tepat. Apa sih? Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus datang ke Bani Israel, Yesus mengajarkan Injilnya menggunakan bahasa Aram atau Ibrani, atau Yesus menggunakan bahasa penjajah, bahasa Yunani? Jawab, silakan. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Jadi inilah gurunda kalian, ternyata nggak ada ilmu. Saya jelaskan kalian tentang Kristenan. Yang pertama, Yesus tidak adalah memberitakan Injil karena dialah Injil itu sendiri. Markus 1:14. Yang kedua, dengar dulu. Nanti ke sana, tenang kau. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil. Tenangin dulu jin gua hiramu itu, Juma. Udah, Anda turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Enggak, saya enggak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh saudara Kristen yang meskipun masih bahlul, tapi tidak sombong dan mau belajar. Ngapain saya belajar sama orang yang bertentangan dan ngapain saya berdebat, berdiskusi dengan orang yang bertentangan dengan kitabnya sendiri? Saya bukan orang gila. Yesus tidak mengajarkan Injil katanya. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Lah, Markus 1:14 Yesus mengajarkan Injil. Dasar bonyok. Makanya pesan saya, kurangi makan asu kawannya. Tahan-tahan sedikit itu mulutmu untuk jangan makan asu. Kalau kau makan asu terusan, kau cuma congor modal au-au aja, tapi tak ada ilmu. Masa kau lawan kitabmu sendiri? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Ditampar Markus 1:14. Yesus mengajarkan Injil. Oten. Makanya kurangi makan babi, ya, biar otakmu itu sedikit agak berfungsi. Penyebar berita.
Iya, kenapa? Agamanya apa? Agamanya lebih baik nggak punya agama kalau bikin rusuh. Waduh. Astagfirullah. Ngeri. Buat apa Jangan punya agama curhat tapi lah. bikin rusuh? Anda yang Jangan bikin rusuh, jangan bang, curhat. jangan bikin rusuh. Yang baik-baik aja nya kita. Iya. Dengar Orang dulu. penjajah Ngobrol aja santai kita aja. usir kok, apalagi rusuh. Santai Enggak. aja. Di Cidahu, yang Sukabumi, yang ada Kalimantan Barat, terus yang air-air ini Padang kemarin. Gimana pendapat Anda? Itu oknum bang, oknum. Mungkin kita kan tidak ngerti keadaan di sana itu seperti apa, di TKP kayak mana. Cuma Mungkin ada Dengar dulu. pemicu. selama ini alasan kalian itu oknum, kalian nggak mau terbuka. Seharusnya kalau terbuka. Karena di Islam dilarang mengganggu orang ibadah bang, nggak ada dalilnya. Aku juga paham deh. Baginda Nah, ya aja itu dulu dia waktu- makanya. Baginda aja dulu waktu meninggal orang Yahudi dia ikut ngantarnya. Kenapa umatnya beringas? Nah, berarti oknum, jangan bawa Bukan agama. Masa Lalu? oknum yang di Sukabumi itu rame-rame, terus yang di Padang Ya rame-rame? itu oknum, karena tidak ada dalam agama kami perintah seperti itu. Kalau yang ada oknum cuma, Hmm. kalau oknum itu 1-2 orang bro, ini satu RT. Yang namanya oknum itu artinya pelaku yang melakukan satu tindakan mengatasnamakan negara atau mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan kelompok, padahal agama, negara atau kelompok itu tidak memberikan validasi atau legitimasi terhadap tindakan mereka. Itu oknum, saudara. Gini Berbeda Bang. dengan penjajah beragama Kristen, memang itu bukan oknum, itu adalah nawaitu atau niat dari isi Bible, perintah Jadi untuk gini, selama memerangi, selama ini membunuh. kan Itu alasan perintah di kita Bible. yang bom bunuh diri yang di Bali juga oknum, yang bom Karena bunuh tidak diri ada, yang di Anda Jawa ngerti oknum. nggak sih? Anda ngerti nggak? Jangan ada. Kata Jangan oknum. Anda mengatakan pelakunya itu adalah Islam karena agamanya. Tidak, itu oknum. Karena Oknum dalam itu agama ada Islam orang, dua orang bro, tapi kalau udah gerombolan gitu bukan oknum namanya. itu oknum. Nah, sekarang kalau yang Mayoritas Islam, tapi oknum karena tidak ada perintah dari agamanya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya tapi kok berulang-ulang gitu? Lah, namanya oknum. Aduh. Seandainya kalian mengatakan Jadi Anda ingin itu menuduh siapa ini? Anda ingin menuduh siapa? bukan menuduh. Lalu apa? Anda mau ngomong apa? Anda mau menjelek-jelekkan siapa? Bukan, saya takutnya ada yang mau provokasi. Ya, Kan oknum itu. lah itu namanya. Itu oknum. Terus yang di Tidal Sukabumi oknum, terus yang di Kalbar oknum. Lalu siapa pelakunya kalau gitu? Kalau bukan oknum? Tanya dirimu lah. Iya, saya sudah bilang oknum. Gimana sih orang ini? Berbeda kalau penjajah bang. Kalau penjajah itu memang kitab Anda yang perintahkan menjajah. Udah penjajah itu politik. Itu Ya, kan larinya ke politik. Wah, pandai-pandaian. Wah, harus bisa giliran membedakan. penjajah politik. Apa yang politik? Nggak ada politik. Kamu harus Politik itu hanya satu garis dari sekian pasukan di dalam menjalankan hukum yang ada di dalam Bible. Politik pula. Memang politik. Nah, gini kubacakan ya. Yang dimaksud politik. Kubacakan dalilnya. Nanti Anda bacakan juga kepada saya dalilnya. Namanya itu penjajah Coba saya bacakan dalilnya. Ulangan 20. Ini memang politik, tapi nuansanya agama. Coba lihat. Apabila engkau dengar. Apabila engkau mendekati suatu wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaianmu dan membuka pintu gerbangnya, maka wajib hukumnya semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak atasmu. Itu politik. Jadi pertama menawarkan perdamaian. Setelah lawannya kemudian menerima perdamaian, maka perbudak semua orang yang meminta damai samamu itu. Ini perintah dan itu dijalankan oleh agamamu. Itu yang dilakukan oleh agamamu tuh. Lalu dikatakan begini,
Lalu apabila mereka tidak mau berdamai, kepunglah mereka, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini perintah, ini agama disertai politik. Ini yang dipraktekkan Belanda. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran perintah untuk membunuh atau memerangi atau menjajah atau menjara atau merusak rumah ibadah atau mengganggu orang ibadah. Mana dalilnya dalam Quran? Silakan. Enggak, kalau masalah Belanda datang ke Indonesia itu namanya imperialisme, bro. Itu Bible yang melakukan itu, Bible, perintah Bible. Sekutanya dulu, saudara. Kutanya dulu, yang pertama kali mendirikan lembaga Bible di Nusantara ini orang mana? Kan Indonesia ini mau direbut sama Belanda sama Jepang, itu mau orang dijajah. Belanda. Orang Belanda yang pertama kali mendirikan lembaga Bible. Berarti memang mereka menjajah sambil menjalankan misi pemurtadan atau kristenisasi namanya. Kok bukan pula? Gimana ceritanya? Sekarang itu dulu sejarah. Aduh, bukan Pak. Itulah kau gabung-gabungkan. Sebenarnya kau gabung-gabung. Kok gabung-gabungkan gimana? Sekarang yang saya baca tadi itu dalil dalam Bible atau bukan? Itu imperialisme namanya itu, bro. Enggak, yang saya tanya, yang dalil ku baca tadi itu dalil Bible atau bukan? Bukan itu patokan orang itu menjajah Indonesia. Lah, bukan itu gimana ceritanya? Itu perintah di dalam Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia terima perdamaian, maka ajaklah, perintahkanlah mereka untuk menjadi budakmu, suruhlah mereka kerja rodi bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Lalu apa? Setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Itu perintah, itu perintah dalam Bible. Itu salah pula. Itu sudah ada Biblenya. Dengar, sudah ada Biblenya, sudah ada pelakunya, ada korbannya, masih juga katakan salah. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Kenapa Belanda tidak menjalankan itu lagi ke negara lain? Coba, kalau memang itu alasannya. Karena dia tidak ada lagi bangsa yang bisa diperbudak, nggak ada. Kalau memang nggak ada lagi bangsa yang mau diperbudak, semua orang sudah melawan. Coba aja lagi perhatikan. Coba lagi perhatikan isi Biblemu. Enggak, pasti terjadi lagi. Berdasar argumenmu itu, kalau memang itu berdasar, itu fakta real, itu keadaan. Di mana mereka menjajah, di situ mereka dirikan gereja. Di mana mereka berbasis, di mana mereka membentuk basis, di situ pasti peninggalannya mayoritas agama penjajah. Di mana mereka bermarkas, di situ pasti tempat agamanya diajarkan. Begitu mereka pergi dari basisnya, pasti meninggalkan rumah ibadah dan pengikut. Itu fakta. Itu real. Jangan kau katakan tidak. Di mana Kristen menjajah, di situ pasti dia membuat sisa-sisa penjajahan. Berupa gereja, berupa pengikut, dan seterusnya. Itu fakta real. Sakit? Mungkin mana? Memang itu faktanya kayak gitu. Nggak ada orang Yahudi datang ke Nusantara mengajarkan Kristen, nggak ada. Yang datang mengajarkan Kristen adalah penjajah. Anda campur adukan imperialisme dengan... Anda campur adukan. Anda tadi membahas apa sebelum ini? Anda bawa yang di Aceh, yang di Bandung, di mana-mana. Apa? Saya bilang oknum, Anda campur adukan dengan agama. Giliran dikasih bukti, politik. Gila, itu semua oknum. Seharusnya kalau terbuka sebenarnya bisa selesai kan gitu. Tidak ada lagi saudara, gitu. kalau pelakunya Islam itu oknum pasti, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Tapi kalau di agamamu itu politik berbungkus, tetapi isi dalamnya adalah isi cakupan Bible, perintah memperbudak, menjajah, menjarah, merampok, membunuh. Artinya Baginda juga kan nggak pernah berbuat begitu. Tapi kenapa kok umatnya gitu? Itu yang saya sayangkan. Nah, itulah yang disebut oknum. Kayak itu kenapa kayak itu kan terserah. Itulah yang disebut oknum, Bang.
Karena Ya, tidak berarti- ada perintah dan tidak ada contoh Ya. dari agama kami. Tapi kenapa kalau ada kejadian-kejadian semua oknum yang di Sukabumi oknum? Karena tidak ada perintahnya di Islam, nggak ada perintah. Ya, Bali oknum, semua oknum, kan gitu. Ya karena tidak ada perintah. Ya karena itulah terus alasan kalian itu, makanya Ya karena selalu memang nggak ada berbuat. perintah. Apa sih? Kan selalu ada yang berbuat, kan itu. Nah, ada perintah nggak di dalam kitab sucinya umat Islam berbuat begitu? Ada nggak? Tidak ada, tapi kenapa Tidak bawahnya ada. gitu? Berarti oknum. Bawahnya gitu. Sementara kita kan nggak pernah membalas, mau dibakar kek, mau dihancurin kek, nggak pernah kita Bagaimana balas. mau membalas? Jumlah kami 87 sampai 88%, kalian cuma 6%. Sekarang Bunuh diri. Sekarang Bunuh di Manado diri itu sama namanya. Mau Sekarang membalas, di- di- membalas. di- Coba angka kalian naik sedikit aja. Coba naik angka kalian sedikit aja. Hah? Sekarang Gak usah sekarang terlalu jauh, Bung. Mohon maaf nih. Gak usah terlalu jauh. Tengok Papua sana. Ah, Siapa pelaku di sana? ah. Hah? Siapa? Ada dihancurkan nggak sono musola, nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Wow, 2016 masjid saya dibakar di Tolikara. Nah, itu cuma satu di antara berapa Cuman puluh tahun. cuman satu. Coba JNPT. Coba aja hancurkan semua musola yang ada di sana. Coba Ini aja baru kalau dua berani. bulan. Ini baru Coba dua bulan aja kita bunuh sama- praktekkan isi Bible di sana kita bunuh kalau sama berani. apa? Coba Sama- hancurkan sama- semua masjid di sana coba kalau berani. Baru 2 bulan. Kau itu. Baru 2 bulan udah 3 kali peristiwa. Itu fakta real. Di mana kalian mayoritas, kita lihat keadaannya. Ayo. Aman, Bebas tidak kemudian orang Islam membangun di tempat kalian yang mayoritas itu? Bebas nggak? Bebas lihat Manado. Nenek lu kiper, bebas apa? Barusan laporan dari Manado, musala itu ditolak. Pesantren mau didirikan di Papua ditolak. Piti-pitinya masih ada. Ada aja. Lihat di Taput. Banyak masjid di situ, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakar. Banyak karena mereka umat Islam juga banyak. Mana banyak? Lihat dulu ke paling utara. Segelintir itu. Umat Islam di sana mana umat Islam di sana mau dirikan masjid. Mereka mau dirikan masjid di lingkungan mereka sendiri. Tidak sama seperti kalian. Kalian mendirikan gereja di lingkungan umat Islam. Mana coba? Di mana ada perkampungan Kristen, ada orang Islam masuk ke situ bangun masjid? Di mana itu tertulis? Di mana itu terjadi? Ada? Enggak ada. Banyak di Sumatera Utara. Jalan-jalan Sumatera Utara ada masjid berarti ada umat Islamnya. Tidak mungkin ada masjid tidak ada penduduknya. Berbeda dengan kalian. Gereja kalian bangun di hutan belantara, nggak ada orang. Cuman radius dari beberapa kilo dari gereja kalian itu umat Islam semua. Saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang datang ke TKP. Sekeliling itu, sekabupaten itu Islam. Kalian cari di hutan belantara, dirikan gereja. Untuk siapa? Untuk siapa gereja di hutan belantara kau buat? Untuk siapa? Untuk siapa? Sekarang saya tanya dulu Anda. Dan tidak usah kau bertanya, jawab aja dulu itu. Iya, saya jawab. Hutan belantara bikin gereja. Untuk siapa datang ke situ? Oke. Ada umat mau menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya, kok dilarang? Itu kan iblis. Siapa namanya. yang larang? Siapa yang larang? Yang di Padang dihancurin? Apa yang dilarang di sana? Kan ada gerejamu di tempat lain. Ngapain kau bikin gereja di tengah umat Islam? Selalu merasa terzolimi. Paling cantik. Urusan keagamaan kan. Di mana kamu pernah lihat orang Kristen membludak di gerejanya mau ibadah tapi tidak muat? Di mana? Nggak ada kan? Kau bikin gereja sesuaikan dengan jumlah kalian juga. Apa salahnya? Jangan karena bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit bikin gereja, sedikit-sedikit. Jangan karena bisnis sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja. Bapaknya bikin gereja, anaknya juga bikin gereja, tetangganya bikin gereja, dia juga bikin gereja. Mentang-mentang ada perpuluhan berlomba-lomba bikin gereja. Jemaahnya cuma 2 ekor. Buat tempat ibadah. Nggak ada itu, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Kami Itu punya nggak ada. uang bikin gereja. Ya bikin gereja, tapi minta pakai di aturan jalan. negara kita ini dong. Sekarang gini Bang, kalau minta Apa izin itu? dikasih nggak? Nggak dikasih. Iya pasti dikasih kalau memenuhi syarat. Negara kita ini adil terhadap penduduknya, mau Islam mau Kristen. Faktanya gereja banyak tapi sepi. Buat apa banyak? Kok nggak ada pengisi yang isi? Buat apa? Tahu nggak ceritanya gereja Yasmin yang di Bogor itu? Mulai zaman Soeharto baru sekarang berapa tahun baru berdiri? Udah puluhan Ya, tahun. baru ada isinya berarti.
Ya iyalah, berarti berpuluh-puluh tahun baru ada izinnya. Nah sekarang kenapa isinya lambat? Apa alasannya? Kalian persulit, kalian ketakutan. Kok kalian emang saya umat Islam ini yang punya wewenang mengeluarkan izin? Ada-ada aja ini. Aduh, pemerintah lah. Ya berarti kamu menyalahkan pemerintah. Itulah kamu. Dari zaman Soeharto. Nah, ini teman-teman yang duduk di pemerintahan nih, ada orang Kristen nih keberatan. Kalian salah katanya mempersulit izin mereka. Dari zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto mereka ingin dirikan gereja katanya. Sampai sekarang baru keluar izinnya. Coba. Berapa tahun? Pandai-pandaian. Kalian mau kasih izin, coba kasih izin. Kenapa jadi kalian kampret? Emang saya Islam itu duduk di pemerintahan apa? Ya artinya umatmu itu ceramain dulu. Kenapa jadi Islam dibawa-bawa? Yang mengeluarkan izin itu pemerintah, bukan Islam, koclok. Lagian juga kalau dirikan gereja kayak di Makassar ini, dirikan gereja di tengah-tengah umat Islam yang datang orang dari jauh. Nanti hari Minggu baru rame. Sudah gitu motornya knalpot racing. Datang-datang teriak-teriak di rumah ibadahnya yang dipanggil Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ngapain Tuhan-Tuhan kami dipanggil di situ? Ya marahlah kami. Kau panggillah Tuhanmu Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Nah itu baru ini Allah yang dipanggil. Gimana sih watakmu ya? Aduh. Loh, kok jadi watak? Itu fakta, itu real. Bukan. Itu fakta, itu real. Sekarang contoh nih, contoh. Ini depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya. Jaraknya cuma 10 meter depan rumah saya nih. Itu non muslim, asal saudara tahu. 10 meter dari rumah saya non muslim. Radius 1 kilometer sampai 5 kilometer ke kanan rumahnya Islam semua, ke kiri Islam semua, ke belakang Islam semua, ke kanan Islam semua, depan belakang Islam semua. Tapi giliran mereka bikin acara, orang dari kampung bahkan dari planet Pluto yang datang ribut di tengah kompleks ini, entah di mana-mana parkirnya. Ada kami larang? Enggak, mereka berjuber di situ, menyanyi-nyanyi nyebut nama Allah. Karena tempatnya tidak ada gereja. Karena tidak diperbolehkan bikin gereja, maka coba tempat jauh datang. Anda harus paham dengan itu. Ngapain coba panggil-panggil Tuhan kami? Kalian bernyanyi-nyanyi panggil Allah. Panggil aja Dewa, Theos, Bapa, Theos, Anak, Theos, Roh Kudus dibawa lagi. Theos Merpati. Nah itu baru betul. Ini udah nyanyi-nyanyi mengganggu orang di kompleks. Panggil Tuhannya tuh pakai nama Tuhan kami. Itu Bang. Makanya kalau Anda ingin tertib, dengar dulu. Kalau Anda ingin tertib, ketika kemudian ingin melakukan kebaktian di kompleks, ya, teriaklah memanggil Tuhan kalian dengan nama Tuhan kalian, jangan pakai nama Allah. Teriaklah di situ sampai mulut kalian robek. Theos Bapakku yang di surga. Terpujilah namamu Theos, Orang Kristen Arab juga gak pakai Allah. Nah ini bukan di Arab. Ini Arab kah? Ini Indonesia, Paman. Ini bukan di Arab. Ngapain kau pakai nama Tuhan umat Islam? Kenapa umat Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Arab, panggil Tuhannya pakai bahasa Indonesia? Allah Roh Kudus. Ngapain coba? Sudahlah kau datang di kompleks kita, kau sebut nama Tuhanmu pakai nama Tuhan kami. Kamu parkir sana sini, belum lagi motor, belum lagi bau keteknya, Masya Allah. Bau keteknya itu aroma kandang babi itu jaraknya 1 kilometer kecium. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. AC di rumah saya ini ada 6. AC di rumah saya 6 tidak berfungsi kalau mereka pada ngumpul. Ketek itu tajam kali nusuk hidung. Bukan cuma cuci muka sama cuci hidung. Itu. Jadi bukannya kita tidak toleransi. Kita toleransi, bro. Cuman
Kalau kalian kebaktian itu panggillah Tuhanmu, jangan kau panggil nama Tuhan kami di situ. Katanya Kristen kau panggil Allah. Pribadi, bro. Sekarang umat Kristen yang ada di Arab itu bahasanya gimana panggil Tuhannya? Itu di Arab, Cak Ayu, ini Indonesia. Tadi katanya Indonesia dibahas, sekarang lari ke Arab. Iya. Bahasa itu bukan milik pribadimu. Bahasa itu Bukan pribadimu gimana? Itulah kamu. Islam itu identik dengan bahasa Arab karena kitabnya bahasa Arab. Istilah prinsip-prinsip bahasa Arab di dalamnya, dan bukan cuma ngarab. Itu memang nama. Kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kalian datang-datang depan rumah ini. Allah Bapakku yang turun ke bumi, masuk dalam rahim bunda, keluar jadi anak Allah. Apa itu? Coba keluar jadi anak Theos, atau keluar jadi anak Bapak, atau keluar jadi anak Yahweh. Itu nggak apa-apa. Ini anak Allah di bawah-bawah. Apa lagi? Teknologi TikTok ini kan milik kafir. Kenapa kau pakai? Makanya kalian tertinggal, bro. Wah, yang kayak begini aja kau protes. Karena Allah aja kau protes. Masalah kalau nggak dipakai nggak laku. Gimana usahamu kalau nggak dipakai nggak laku? Kamu naik. Kalian bikin temuan, kami tinggal nikmati. Tuh kami bayar nggak gratis. Nenek lu kiper. Emang kami gratis gitu? TikTok gratis untuk Islam ya? Mana bisa? Kau pakai umroh sama naik haji. Nih kau naik onta aja kau. Iya, lucu ente ini. Lucu. Kalau hal itu yang Anda jadikan kemudian sandaran, aja kau kalau itu yang Anda jadikan sandaran, sekarang ilmu falak itu dari mana? Ilmu menghitung itu dari mana? Itu dulu algoritma itu dari mana? Saya aku di abad 11. Ilmu menghitung, tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Ilmu menghitung itu dari mana? Coba kutanya samamu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita mau uji nih ilmu hitung. Aljabar itu menemukan dunia Islam. Iya, sekarang aku tanya dulu. Aljabar itu ilmu hitung kan? Nah, sekarang ada nggak penemuan-penemuan di kalian itu yang bisa menemukan satu temuan yang tidak berdasar kepada ilmu hitung? Ada nggak? Iya, saya akuin kemajuan kalian. Makanya jangan kau bawa itu, jangan kau bawa. Makanya jangan bawa itu nggak paten itu, nggak paten. Nggak usah kau bawa itu, nggak usah kau bawa itu. Nggak usah. Umat Islam, negara Islam, dengar. Negara Islam menghentikan kemudian ekspor minyak bumi, gelap gulita negara Kristen. Paham kau? Diam. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, sumber untuk operasionalnya itu adalah negara-negara Islam, yaitu minyak bumi. Diam, jangan kau banyak cerita. Sebagus apapun apa yang kau jadikan temuan, pesawatmu nggak bisa terbang kalau tidak ada minyak bumi. Komputermu tidak bisa nyala, listrik nggak bisa nyala kalau tidak ada minyak bumi. Dan itu semuanya dari negara-negara Islam. Paham? Jadi kita ini sebagai makhluk Tuhan saling membutuhkan satu sama yang lain. Jangan kau kemana-mana bahasnya. Lucu ente ini. Aku paham, Ya gitu dong. Gitu. Salaman kita, salaman. Cipiki, ketepak. Itu BBM itu dari dunia Arab. Oh sudah, katanya sudah, kok dilanjut lagi. 20 tahun akan datang nanti itu minyak itu nggak dipakai, nanti kelaparan orang itu karena Eropa udah menemukan nanti dari sawit dari kentut dipakai untuk terbangkan pesawat gitu. Mengandalkan minyak. Tai sapi dipakai masak. Tidak menguasai teknologi. Anda harus paham dengan itu. Di Eropa itu bikin minyak dari sudah. Udah. Sekarang saya tanya gini aja deh. Apa yang ditemukan ilmuwan ada nggak berasal dari Bible? Saya akui itu dulu. Ya makanya. Udah. Ampun Bang Suma, ampun. Obat doang kalian yang bisa produksi dari Arab, titik. Ampun Bang Suma. Udah ya.
Udah. Jadi kembali kepada tema Aku kita. paham cuma di abad 10 kalian menguasai teknologi, astronot, Kembali ke tema kita. Kembali sudah. Terima Jangan itu. nangis. Cuma sekarang kalian tertinggal. Harus paham dengan itu. Ya sudah, kalau sekarang kamu itu lebih maju, boleh nggak sekarang patung Tuhanmu itu kasih pakaian biar agak sopan sedikit? Bukan. Ah, Itu bukan urusanmu. lah, kamu berbicara agama dengan teknologi. Bisa nggak patung Tuhanmu itu kau buat matanya berkedip-kedip, berjalan, kemudian bisa nggak? Emang dari sononya gitu kok mau diapain? Kita mau merubah. Berarti masih ketinggalan zaman. Berarti udahlah, nggak usah bahas itu. Pening aku dengarnya. Makanya SDM kalian itu tertinggal, bro. Kalian harus sadar SDM tertinggal gimana? Sekarang kau tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menjadi penemu kapal terbang. Siapa? Itu dari sekolah dari Jerman itu si Bibi kan? Iya, Siapa? sekarang saya tanya siapa yang orang Kristen yang sekolah di neraka yang bisa nemukan pesawat? Siapa? Itu gurunya Ada. dari Jerman itu, bro. Bom itu penemu manusia tanpa anus. Banyak orang Kristen Pandai-pandaian kau yang di ini. Jerman nggak mau pulang, dia cuma Bibi doang yang pulang. Nah, Itu sekarang benar-benar pertanyaan itu. saya, orang Kristen yang selevel B.J. Habibie siapa? Banyak di Jerman orang. Iya, nggak mau siapa? pulang. Ada orang-orang Siapa? Medan juga banyak di situ. Siapa? Edis TV. Sudahlah bang. Yesus itu datang. Sabar dulu bang. Sabar. Gantian Bapak tuh diam Sabar. dulu, dengerin dulu ya. Jadi Yesus ketika datang itu datang memisahkan antara kecintaan Bani Israel kepada pelanggaran firman Tuhan dengan ajakan Yesus kepada Bani Israel untuk kembali kepada firman Tuhan. Makanya ketika Yesus datang itu dimusuhin karena kecintaan orang-orang Yahudi pada masa itu tundukan mereka kepada penjajah Romawi. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya itu sama halnya dia telah memberikan dirinya untuk dibenci oleh sebangsa pada masa itu. Makanya dikatakan salah satu ajaran Yesus di Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi sudah tidak lagi menjalankan perintah Elohim. Mereka lebih tunduk kepada kehidupan duniawi. Yesus terangkan itu di dalam Matius 23. Jangan kau mengikuti orang-orang Israel, Bani Israel, orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Mereka yang memegang puncuk pemerintahan, kepemimpinan, tapi tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya mengajarkan orang lain, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Makanya kalau kita lihat tragedi awal mula munculnya ide, gagasan, kesepakatan untuk menyalib Yesus itu yang duduk bukan orang biasa. Yang duduk itu mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, imam-imam kepala. Itu yang duduk mengambil kesimpulan Yesus harus mati karena dia telah mengganggu kita. Dia tidak mau, orang Yahudi tidak mau kenyamanan mereka dengan sekutu mereka, dengan majikan mereka Romawi itu terganggu dengan hadirnya Yesus. Makanya dia datang mengatakan, aku datang membawa pedang. Siapa yang mau menjadi pengikutku, dia akan terlindas oleh kekejaman penguasa. Itu yang dimaksud. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu saudara. Coba Anda lihat. Gini loh Bang Juma. Silakan. Artinya gini, ketika Yesus membawa berita benar, maka banyak terganggu kepentingan baik penguasa bahkan kroni-kroni penguasa. Betul. Sehingga dia dikriminalisasi. Nah, itu betul itu. Kan, selaku penguasa Pilatus dan Herodes menyatakan bahwa tidak mendapatkan pada diri Yesus yang salah. Tapi karena rakyat sudah mendesak, ya tentu Pilatus memberikan kertas itu yang dilempar sama masyarakat supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Itulah keinginan masyarakat. Pilatus mengiyakan rakyatnya, gitu loh Bang Juma. Nah itulah makanya cikal bakal kenapa Yesus itu rencana disalibkan. Jadi bukan karena rencana
dosa waris lah, segala macam, inkarnasi Tuhan lah turun ke bumi, itu bukan. Cuma itu itu narasi itu kalau menurut keimanan Kristen ya itu jelas. Iya, Yesus yang disalib dengan Yesus yang mau disalib itu berbeda, Bung. Yesus yang mau disalib dengan Yesus yang ternyata betul-betul disalib itu berbeda. Jadi Yesus itu disalib, Bang, cuma disalib. Yesus palsu yang disalib, Bung, bukan yang asli. Menurut Islam, menurut cerita Bible sendiri. Bukan, Bang, Yesus itu disalib. Sekarang begini, izinkan saya mengurai sebentar, nanti Anda buktikan data. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel. Kristen itu kan kelompok luar. Jadi saya katakan Yahudi itu kelompok A, Kristen itu kelompok B, supaya sederhana materi kita. Bisa saya potong sedikit, Bang Juma? Iya, silakan. Artinya gini loh, kita jangan, Kristen ini kan maknanya kan pengikut Kristus. Iya, Kristus palsu. Bukan artinya Kristen Yesus, bukan. Loh, siapa yang mengikuti perintah Yesus dan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan, itulah Kristen. Iya, Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana yang memerintahkan ke gereja? Kan nggak ada. Yesus itu, dengarkan, makanya Yesus Anda itu yang keluar dari kubur, itu saya akui. Aduh, Bang, kau jangan. Artinya makanya izinkan saya menjelaskan supaya Anda paham. Iya, tadi kan udah saya jelaskan. Saya pamitan untuk mengcounter apa yang Abang jelaskan, kan gitu. Nah, sekarang begini. Percaya enggak Anda ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak sedang berbicara kepada Kristen? Percaya enggak? Itu dulu. Yesus tidak pernah berbicara sama orang Kristen. Ya, betul, bukan? Pandai. Iya. Itu bagus. Nah, sekarang izinkan saya berbicara. Gini loh. Artinya kan yang menonton ini kan banyak kan gini. Artinya siapa yang mengikuti perintah Yesus dan menganggap dia sebagai Raja dan Tuhan, itulah Kristen sejatinya. Ya, iya, saya akan iya. Kristen adalah, dengarkan, Kristen adalah hamba Kristus. Puas kan? Udah. Sekarang izinkan saya berbicara. Legitimasi itu bukan legitimasi yang hakiki, Bang Juma. Lalu kalian itu apanya Yesus kalian itu? Dalam pengertian Kristen itu harus dia bisa mengikuti perintah-perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Bukan menjadi Kristen, pengikutnya kalau ya, dia mana perintah Yesus supaya pengikutnya itu makan babi, mana? Supaya maksudnya gimana? Makan babi gimana maksudnya? Makanya izinkan saya menjelaskan. Kalian itu tidak lari Abang Juma sama babi. Nah, karena Yesus yang kamu ikuti bukan Yesus yang asli. Bukan yang sangat spesifik itu, Bang Juma. Aduh, itu perlakuan manusia itu. Kalau saudara, Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku nggak makan babi, pengikutku. Kan Yesus kan tidak ada pernah memerintahkan jangan makan babi, kan gitu. Makanya pengikutku. Artinya nggak ada Yesus mengatakan bahwa jangan makan babi, nggak ada gitu. Kalau gitu. Boleh nggak saya menjelaskan dan membuktikan kepada Anda bahwa Anda adalah pengikut Yesus palsu? Boleh nggak? Kenapa? Ya, izinkan saya bernarasi. Jadi gini, Yesus itu ketika dia memberitakan Injil kepada Bani Israel, pemakan babi di situ bukan pengikutnya. Orang yang beribadah di gereja hari Minggu merasulkan Paulus itu bukan pengikutnya. Itu kelompok yang muncul belakangan. Ketika Yesus memberitakan Injil, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat. Jadi murid harus waspada kepada penyesat. Ya, harus waspada. Apa tanda-tanda penyesat itu? Memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Ini dua dulu. Penyesat yang datang setelah Yesus menasihatkan muridnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya. Setuju kan? Iya. Oke. Ketika ada penyaliban, setelah nasihat itu muncul penyaliban. Sebelum penyaliban, yang ingin disalib ini memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Memenuhi syarat enggak? Ya, itu menurut
narasimu Bang Juma. Lah, Jangan saya bertanya loh. Gini loh. Kau jangan subjektivitas Bang Juma jangan jadi absolut. Itu kan narasi. Saya bertanya, itu memenuhi syarat gak? Pertanyaanmu tuh harus logis. Ini justru logis. Ada dua hal yang perlu diwaspadai oleh pengikut Yesus. Gini loh. Yang kau giring yang disalibkan itu orang lain. Yesus lain. Tunggu dulu. Bang Juma jangan berkelik. Tunggu dulu. Jangan Anda bengkokkan. Yesusnya berkata kepada Bani Israel, harus jelas wahai dulu, Bani Israel, jangan giring opini yang disalibkan itu orang lain. Penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah dia. Bani Israel, murid-murid Yesus, diberi nasihat agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya dan berkata akulah dia. Oknum yang terdekat yang tidak diikuti murid Yesus adalah oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib ini sebelum disalib berkata, akulah dia. Pesan Yesusnya, kalau ada yang berkata akulah dia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu adalah penyesat. Murid Yesus yang mendengarkan nasihat agar jangan percaya, sampai hari ini keturunannya tidak menyembah makhluk yang ngaku Yesus, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga. Tuh, kenapa Yahudi tidak menyembah Yesus? Karena Yahudi mendapatkan ajaran dari gurunya Yesus, jangan kamu percaya, itu adalah penyesat. Boleh Anda membantah, silakan. Tapi ingat narasi Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesat ini datang kepada murid Yesus. Penyesatnya berkata apa? Akulah Yesus. Akulah dia, Yesus. Gurunya Thomas. Akulah dia, Yesus. Gurunya Yohanes. Akulah dia, Yesus. Gurunya Andreas. Akulah dia, gurunya Maria dan seterusnya. Pertanyaan saya nih kepada saudara. Selain yang disalib, siapa lagi oknum yang mengaku dia kepada murid Yesus? Selain yang disalib. Ada enggak? Kalau ada siapa dan di mana itu dituliskan? Silakan. Macet. Bakso, monitor bakso. Kemute, buka mic-nya itu bakso. Iya, artinya menurut keimanan Kristen jangan abang giring opini bahwa yang disalibkan itu orang lain. Itu menurut Al-Quran. Jangan ke Al-Quran. Bible. Saya baca Bible tadi. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu adalah murid Yesus. Yang datang mengaku akulah dia adalah yang disalib. Kalau itu bukan penyesat yang disalib, mana tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus selain yang disalib itu? Ada nggak? Kalau ada silakan tunjukkan. Gini bang, seorang pemimpin itu sangat elegan dan ideal untuk mengingatkan para rasulnya atau murid-muridnya, kan gitu. Artinya jangan ada orang-orang lain mengaku Yesus, mengklaim dia sebagai Mesias, itu harus waspada dong, kan gitu. Itu yang diingatkan sama murid-muridnya. Jadi apa salahnya di situ? Pertanyaan saya apa, Bung? Ada nggak selain yang ditangkap yang mengaku akulah dia dan datang kepada murid Yesus, akulah Yesus gurumu? Ada nggak? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus memberi nasihat tuh. Waspadalah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Murid Yesus Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Barnabas, Thomas, Matius dan seterusnya. Ada nggak yang datang kepada mereka yang mengaku akulah dia?
Dia mengingatkan murid-muridnya ketika dia ada mengaku sebagai Mesias itu adalah nabi palsu atau itu tidak benar. Nah, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus yang mengaku akulah Yesus, akulah dia? Itu siapa? Gimana siapa sih dia? Orang dia belum ada datang, ketika ada datang. Kan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu mengingatkan murid. Sekarang pertanyaannya, apakah ada penyesat yang datang kepada murid Yesus? Ada atau tidak ada? Maksudnya gimana? Lah, kan Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaannya, ada nggak penyesat datang kepada Yesus, murid Yesus? Setelah kematian Yesus ya banyak penyesat. Bahkan kita sendiri penyesatnya. Nah, sebelum kemudian penyaliban, yang mengaku disalib itu mengaku akulah dia, bukan? Siapa yang mengaku? Oknum yang mengaku akulah Yesus, akulah dia. Yesus mengingatkan, mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa aku Yesus. Gimana ceritanya ini? Murid Yesus dikasih nasihat. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus? Ada enggak? Gini loh Bang Cuma, jangan jadi abang harus poin-poin si A, si B, si C itu bukan. Anda mau sehat atau Anda mau Kristen terus ini? Ya memang saya Kristen. Nah, berarti Anda harus menutupi kebenaran kalau gitu. Bukan menutupi kebenaran, abang. Bagaimana Anda tidak menutupi kebenaran? Pertanyaan saya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada murid Yesus atau tidak? Bang. Dengar dulu Bang, jangan abang giring yang absurd sama saya. Justru kan ini adalah kebenaran yang konkret. Yesus mengingatkan kepada muridnya. Nah, sekarang ada enggak yang datang kepada muridnya? Pertanyaan sederhana. Ada enggak penyesat datang kepada muridnya? Entah bakso itu urusan. Ada enggak? Ada tidak kemudian penyesat datang kepada muridnya? Ada enggak? Banyak penyesat sama murid-murid Yesus. Tolong tunjukkan kalau banyak di mana, siapa di antara penyesat yang banyak itu yang mengaku Yesus dan mengaku akulah dia? Siapa? Banyak. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Pendeta bisa ya, juga. Kok pendeta pula, weh. Hei, ini berbicara murid Yesus, bukan pendeta, kucluk. Inilah kau. Enggak, kau yang kucut. Yesus berbicara dengan siapa rupanya dari situ? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara sama murid-muridnya. Nah, terus kenapa kau bawa pendeta? Bukan. Kau kan siapa? Pendeta di situ. Ada pendeta di situ, ada. Bukan, artinya bahasa pendeta dulu. Robi, para ini itu namanya pendeta, bukan otakmu robek kawan, karena doktrin pembodohan. Murid Yesus menerima pengajaran dari Yesus. Dengar dulu Bang. Kau jangan cuman mulut comberan itu yang kau gadang-gadang. Apanya ini? Apa yang harus saya dengar? Apa yang saya harus dengar? Apa yang harus saya dengar? Gini loh. Yesus itu mengingatkan murid-muridnya akan datang penyesat. Iya, banyak yang datang. Datang enggak? Datang atau tidak datang? Banyak penyesat. Termasuk diri saya juga mungkin penyesat. Kenapa larinya ke kamu, kampret? Ini berbicara mengenai masa Yesus dengan muridnya. Mulut temberan. Bahlulnya minta ampun. Kau yang bahlul, kau jangan. Ini cerita mengenai murid Yesus, kenapa lari ke kau? Kan dia mengingatkan muridnya. Itu mengingatkan kau atau mengingatkan muridnya? Mengingatkan muridnya. Nah, terus kenapa kau yang merasa? Ya kau giring siapa? Saya cakar mulut kau, nanti ku cakar lama-lama ya. Mulutmu itu ku robek bisa juga. Kau cakar aku robek mulutmu. Bahlulnya minta ampun. Ini berbicara mengenai Yesus dengan muridnya. Kenapa kau giring ke pendeta? Kau giring ke kamu. Mulut combermu itu yang. Saya bertanya samamu. Apakah penyesat itu betul-betul dengar? Apakah penyesat itu betul-betul datang ke murid Yesus atau tidak? Datang. Ya kita tanyakan sama muridnya. Ya makanya di Bible kan tertulis. Gimana? Ya banyak datang penyesat. Sekarang saya kasih bukti. Sekarang saya kasih bukti bahwa Yesus palsu datang kepada mereka. Tak kasih bukti ya. Baca Lukas 24 nomor 37.
Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Kenapa? Alah, kenapa katanya? Ini kalau minim ilmu cuman modal congor ya gini. Lukas 24 nomor 37, tiba-tiba saja di tengah muncul orang yang ngaku Yesus. Murid ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Ya mengira, kan mengira. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang dikira hantu ini mengaku Yesus nggak? Ya bukan mengaku Yesus, memang Yesus mengira orang itu kira dia Yesus. Kan mengira, bukan mengaku hantu. Jangan kau bikin opini abal-abal sama aku Juma. Kau itu congor. Mengaku Yesus nggak? Orang itu mengira hantu, tahu-taunya itu Yesus yang datang. Ah, oke. Kamu kira Yesus. Sekarang pertanyaannya, nasihat Yesus itu terbukti nggak ada yang mengaku Yesus? Ya, orang terbukti ada yang mengaku Yesus. Nah, yang datang kepada yang mengaku Yesus, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Oknum itu mengaku Yesus atau tidak? Itu bukan artinya mengaku dia sebagai Yesus palsu. Dia memang betulan Yesus. Nah, oke. Kalau itu betulan Yesus, tolong kau tunjukkan oknum mana yang pernah datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain itu. Ya kita tanyalah muridnya. Kok sejari aku tahu sekarang. Kau gitu narasi itu tidak ada oknum lain. Tidak ada oknum lain yang menggenapi nubuatan Yesus selain yang datang. Sabar dulu. Umurmu masih berapa Juma? Kau jangan bernarasi absurd. Sabar dulu. Tidak ada oknum lain yang datang kepada Yesus selain yang disalib itu kan? Betul nggak? Dari mana kau tahu Juma? Kalau begitu tolong tunjukkan di mana ada Yesus lain yang datang mengaku Yesus kepada muridnya. Melegitimasi itu Juma, yang saksi-saksinya itu adalah muridnya sendiri. Ya harus itu kita konfirmasi Juma. Kita harus punya. Kan Yesus tadi sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesatnya datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? Bukan. Penyesatnya datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? Harus kau bedakan Juma kali. Saya bertanya, saya ulang lagi, penyesatnya datang atau tidak? Untuk mengingatkan dan menyatakan. Yesus bukan menyatakan di situ. Penyesatnya datang atau tidak? Ya pada saat itu banyak datang penyesatnya. Oke. Entah si A, si B, si C kita kurang tahu. Ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Ya nama Yesus lah. Oke, nama Yesus. Dan berkata akulah dia kan? Entah dia berkata akulah dia, entah. Ya kan harus jangan kau bawa jangan kau bawa mimbar gereja di sini. Sesuai data aja. Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Yang datang keluar dari kubur mengaku Yesus atau tidak? Buka mic-nya bakso, kemit itu. Mengaku Yesus atau tidak yang keluar dari kubur tadi? Bukan, memang itu Yesus, bukan mengaku Yesus. Oke, itu memang Yesus menurutmu. Ya. Sekarang tolong tunjukkan yang bukan Yesus. Oke, sekarang tolong tunjukkan yang bukan Yesus yang mengaku Yesus di Bible. Silakan. Kita harus konfirmasi sama pelaku sejarah Juma. Bible. Kau tanya Bible. Budimu harus jalan Juma. Kau tanya Biblemu, di mana penyesat itu datang di murid Yesus mengaku Yesus. Doktrin itu jangan absurd. Ini saya tidak sedang mendoktrin. Saya tidak sedang mendoktrin. Yang keluar dari kubur, satu-satunya makhluk yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus, mengaku akulah dia. Ya, iya, kalau dia yang asli, kalau dia Yesus asli, tolong tunjukkan yang dinubuatkan Yesus datang kepada muridnya mengaku akulah dia dan berkata akulah Yesus itu mana? Tunjukkan ke saya. Kita konfirmasi sama murid-muridnya Juma yang lebih. Ya mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Umurmu Juma sekarang masih umur berapa? Saya bertanya tentang isi Bible, saya tidak berkesimpulan. Tolong tunjukkan di mana tertulis.
Di mana tertulis Yesus palsu di Bible yang datang kepada murid Yesus? Di mana? Kamu jangan menggiring opini. Saya tidak menggiring opini. Saya meluruskan apa yang Yesus sampaikan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Saya hanya menemukan satu. Saya hanya menemukan satu manusia, makhluk yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Kalau Anda mengatakan itu asli, mana yang palsu itu yang mana? Jangan kau giring yang palsu, bukan yang palsu cuma. Yesus mengatakan datang. Yesus mengatakan Coba Juma. Yesus yang mengatakan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu kepada muridnya. Pertanyaan saya, kalau yang keluar dari kubur itu asli, Yesus palsu yang datang kepada muridnya itu yang mana? Jawab. Halo Bang, bisa saya tantang kau lagi? Masalah biar sama. Apa kalau ini? itu abang bikin jadi apple to apple, bisa ini? Saya bertanya sesuai dengan data Biblemu. Kalau yang keluar dari kubur itu, yang keluar dari kubur itu Yesus asli, lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu mana? Jangan cuma mulutmu yang ngomong, dengar dulu. Saya kasih kesempatan kamu bicara sesuai dengan pertanyaan. Kalau yang keluar dari kubur itu asli, yang kau sembah hari ini, maka yang palsu yang datang ke murid Yesus ngaku Yesus itu yang mana? Dengar dulu Bang, biar saya silakan. Equali pertanyaan. Jangan cuma abang yang ngomong. Harus ya kan saya bertanya. Saya kan bertanya. Ini kan diskusi, bukan mau gontok-gontokan ya kan? Iya makanya gini loh Bang. Siapakah yang menyaksikan bahwa Muhammad itu menerima wahyu? Ke situ Yesusnya. Biar sama pertanyaannya. Yesusnya. Bakso, kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke situ? Jawab dulu baru ke yang lain. Iya. Biar saya tanya. Biar ada. Yang bersentuhan. Yang bersentuhan. Yang bersentuhan Islam Kristen itu terkait salib. Penyesat itu, saya tanya dulu kau, adakah orang menyaksikan bahwa Muhammad menerima wahyu dari Allah? Lari ke sana, keluar topik lah. Dia bertanya siapa muridnya? Jawab dulu kalau ditanya itu dijawab. Artinya sudah keok. Artinya sudah keok. Ini bisa jawab ya. Bakso menyatakan Yesusnya bohong atau baksonya yang nggak paham baca Bible belum jelas nih. Itu maksud begini loh, biar ada persamaannya. Jangan kalian cuman artinya sudah keok. Tadi belum nampak Yesus yang bohong atau kau yang nggak paham baca Bible, ini masalahnya. Udah keok. Iya. Bisa jawab bilang. Kalau nggak bisa jawab bilang bakso. Kalau nggak bisa jawab udah keok. Otakmu itu semua pertanyaan. Udah keok. Ini loh. Kita sedang membahas salib. Apa yang Anda jawab? Nggak ada. Anda belum jawab malah bertanya tadi. Jawab dulu Bang Juma tanya itu. Juma itu kan menanyakan siapa. Iya jawab. Ya siapa? Iya. Yang mengalami itu kan muridnya sendiri ya, yang harus validasinya harus sama muridnya kita tanya. Sekarang permasalahannya Yesusnya berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Yang datang kepada murid Yesus cuma satu, yaitu yang keluar dari kubur. Nah kalau kamu sebut bahwa yang keluar dari kubur itu asli, lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Gini loh bang. Kau harus elegan cara pandangmu, jangan cuman untuk mendominasi diskusi kau. Gini loh. Ini kan saya masih siapa yang pelan-pelan. Bang Juma itu narasumber kami, ya jelas dia yang mendominasi. Gimana kalau ini bakso? Gini loh, siapa yang datang penyesat itu kepada murid Yesus, kata Bang Juma kan? Iya, Nabi Muhammad tak mungkin kan? Jibril juga nggak mungkin kan? Karena beda zaman. Kan beda zaman. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Pertanyaan saya, Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu mana? Makanya jangan sering tutup pakai masker biar bagus. Ya itu namamu jangan tutup mulut supaya otakmu berfungsi. Aku kan mau jawab langsung dia potong. Iya, saya bertanya samamu. Yesus berkata,
akan datang Yesus palsu kepada muridnya. Nah, kalau yang keluar dari kubur itu Yesus asli, lalu Yesus palsu yang datang kepada muridnya itu mana? Yesus asli katanya itu Yesus sendiri yang keluar dari kubur. Terus yang palsu yang datang kepada murid Yesus mana? Dengar dulu Bang Juma, waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus mengingatkan ketika ada datang nabi-nabi palsu, mengaku Yesus, berkata akulah dia. Ya itulah kau, jangan langsung potong. Aduh. Sekarang yang keluar dari kubur itu aja yang datang kepada murid Yesus. Nah sekarang yang palsunya mana datang? Mana datang nggak? Banyak yang palsu Bang. Ya sudah, mana tertulis di mana? Tertulis di mana Yesus palsu datang ke murid Yesus? Saya baca. Tertulis di mana? Kenapa aku tantang kau mundur? Saya sedang bertanya. Anda mengatakan banyak Yesus palsu. Saya bertanya, mana Yesus palsunya? Yang datang kepada murid Yesus itu mana? Kok susah banget sih lu Bang? Lu yang susah. Saudaraku, ini yang susah. Basu, jangan nangis lah Basu. Dijawab kamu yang aja susah dengan jujur gitu. Nggak usah pakai nangis Basu. Dijawab dengan jujur aja Basu. Nggak usah pakai mewek-mewek gitu. Hanya ada satu. Kalau nggak tahu bilang mendominasi diskusi. Hanya ada satu oknum yang datang kepada murid Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Hanya satu itu. Tapi kalau Anda mengatakan ada yang lain, saya minta data. Kutanya balik dulu Bang. Saya minta jawab dulu baru bertanya. Udah aku jawab, ya kita harus validasi sama murid-muridnya. Iya, mana tertulis di Bible ada Yesus palsu yang datang ke muridnya, mana? Itu Yesus mengingatkan, bukan ada. Nanti gimana sih? Berarti Yesus itu pembohong. Karena dia mengatakan, pembohong cuma. Yesus mengatakan, dengar. Di dalam Lukas 21, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Berarti ini bohong atau betul? Gimana bohong apa betul? Yesus mengingatkan muridnya Bang Juma. Itu betulan datang atau nggak datang? Itu kita validasi sama muridnya Juma. Ya, kok validasi? Yesus mengatakan datang kepada kamu. Punya akal pikiran kau Juma. Iya, Yesus mengatakan datang kepada kamu. Masa sedang kali itu pola pikirmu Bang Juma. Sekarang Yesus mengatakan datang kepada kamu. Saya kembalikan ke kamu. Penyesatnya itu datang kepada murid atau tidak? Ya kita muridnya yang tahu itu Bang Juma. Yesusnya nggak tahu. Ya, Yesusnya orang udah diingatkan banyak yang datang atau tidak? Gini loh Bang, artinya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi-nabi palsu banyak. Bukan masalah banyaknya, saya bertanya, apakah Yesus palsu? Apakah Yesus palsu datang kepada murid Yesus sebagaimana pemberitaan Yesus? Datang atau tidak? Kalau tidak datang berarti Yesus pembohong. Kita itu harus jalan Bang Juma. Nalarmu harus jalan. Kalau tidak datang berarti Yesus pembohong. Kalau datang maka muncul pertanyaannya. Masa kapan? Di mana? Kepada siapa? Tertulis di mana? Ada Yesus palsu datang ke murid Yesus. Nalarisasimu enggak jalan. Narasisasi, imunisasi kapan? Dominasi diskusi. Ini pertanyaan sederhana. Apakah penyesat yang Yesus katakan itu betul-betul datang kepada murid atau tidak? Kita harus validasi sama yang saksi. Berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Yesusnya mengatakan datang. Ya dah, kita validasi sama murid-muridnya. Lah, Yesus yang memvalidasi akan datang. Bukan memvalidasi, dia mengingatkan. Mengingatkan akan datang. Iya, akan datang kan belum tentu datang. Akan. Berarti Yesus bohong. Akan datang itu kan belum finalisasi itu. Iya, akan datang lo diminta Lukas 21 akan datang penyesat. Bang Juma saudara, akan datang. Saya baca dalilnya. Juma akan datang ke Medan. Saya baca dalilnya. Kalau Anda sebagai orang benar, apalagi Tuhan berkata kepada orang Medan, Bang Suma akan datang tetapi saya tidak datang, berarti Anda pembohong.
Iya Bu. Ya, kita nggak tahu datang apa nggak datang. Lah kau sudah katakan kepada orang Medan aku datang. Ternyata aku nggak datang. Berarti kau pembohong. Yesus mengatakan, dengar. Saya pasti datang, itu baru pembohong. Saya pasti datang. 21 nomor 7. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang. Banyak orang akan itu terjadi atau tidak? Gimana? Belum tentu. Astagfirullahaladzim. Gak percaya Yesus ya bang. Kau katakan Yesus itu pembohong. Saya akan gini loh bang. Saya akan melaporkan Juma. Itu belum tentu melaporkan, kan gitu. Bohong itu berarti kata akan itu adalah kata kerja. Akan itu artinya reaksi di mana kamu akan melakukan sesuatu tindakan. Aja kau nggak tahu. Akan itu kata sifat, itu bukan kata kerja. Kata sifat. Akan astagfirullahaladzim ya Allah. Iya mana? Akan melaporkan katanya. Itu astagfirullahaladzim. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Ini terjadi atau tidak? Bang, gini loh bang. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Akan itu belum ada kepastian itu. Saatnya sudah dekat. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Kan gitu. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat, belum terjadi. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat, belum terjadi. Apa ini? Berarti nggak terjadi maksudnya gitu. Sudah dekat. Berarti tidak terjadi. Tidak terjadi. Berarti Yesus bohong semua katanya Pak. Sampai murid Yesus meninggalkan dunia itu tidak terjadi kepada muridnya. Sampai meninggalkan, dia meninggal dunia udah pasti terjadi. Meninggal dunia. Enggak, sebelum dia meninggal dunia. Gini loh bang, kita terjadi atau tidak terjadi? Gini loh. Saya akan melaporkan Juma ke Poldasu. Kan belum tentu. Terus kalau kau yang ngomong, kalau kau yang ngomong bakso, ya belum tentu. Tapi Yesus yang ngomong, kau nggak percaya. Aduh, kau jangan gir kita sekarang. Kita manusia ini. Tadi Anda mengatakan banyak penyesat. Tadi Anda mengatakan banyak penyesat. Berarti terjadi. Waduh, Bang, cuma itu kita harus punya logis dan akal di sana. Ketika Yesus mengatakan akan datang penyesat, itu kan kepada murid-muridnya. Ya, datang nggak penyesat itu kepada murid? Waduh, datang. Iya, kita seharusnya harus validasi sama murid-muridnya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus? Ya, kok nggak percaya? Lah kan Yesus mengatakan akan datang. Akan datang, Bang Juma. Akan datang itu. Nah, datang tidak? Datang itu tidak datang. Penyesat itu sudah datang katanya, baru dia pembohong, Bang Juma. Akan datang, saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Saya akan ke gereja hari Minggu. Belum tentu saya ke gereja. Ya itu berarti kau pembohong. Kalau kau mengatakan aku akan pergi ke gereja tapi kau tidak pergi, berarti kau pembohong. Itu bukan pembohong, Bang Juma. Akan itu masih belum ada exactly di situ, Bang Juma. Tapi kalau saya pasti ke gereja, gini loh Bang, saya pasti ke gereja hari Minggu, itu baru pembohong kalau saya nggak datang. Saya akan pergi ke gereja, kamu akan pergi ke gereja katamu. Kalau kamu sudah mengatakan akan pergi, tetapi kamu tidak pergi, berbohong atau tidak? Bang Juma, I'm going to the church next month. Itu belum ada kepastian. Tapi Yesus kalau saya bilang, tidak menggunakan bahasa Inggris, I have to go to the church. Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab jangan disesatkan ya maksudnya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya itu ada nggak kepastian datang apa enggak? Nah, itu dia sudah katakan sebab. Gini, itu harus kita validasi sama yang diperintahkan. Berarti Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Oh, nggak percaya? Saya percaya. Berarti terjadi, berarti datang penyesatnya. Ya, iya, yang memastikan itu datang kan harus sama yang dipesankan. Kok kita yang jadi? Yesusnya tahu kan kalau akan datang penyesat? Iya, itu yang kita validasinya harus sama yang Yesus tahu nggak kalau akan datang penyesat? Yesus tahu nggak kalau akan datang penyesat? Artinya gini loh, biar ku bikin narasinya Bang Juma. Bang Juma di mana sekarang?
posisinya? Saya di langit ketujuh. Iya, saya akan datang ke langit ketujuh. Soalnya Bang Juma menemui bidadari di sana, 70 bidadari. Kalau kau tidak datang, apa namanya? Ya akan saya, tapi saya pasti datang. Akan itu belum ada exactly-nya Bang Juma. Kau katakan akan datang, berarti kamu akan melakukan tindakan itu. Kalau kau tidak melakukan, berarti kau pembohong. Bang Juma itu akan saya tempelin, saya bilang belum tentu kan? Berarti kau pembohong. Kapan kau tidak nempelin, berarti kau bohong. Tapi kalau saya bilang si Juma itu harus kayak saya tempelin mulut congornya itu baru harus itu kewajiban, tapi akan itu pasti akan kau lakukan. Kalau kau tidak lakukan, berarti kau pembohong. Saya pasti tempelin saya akan pergi. Saya akan pergi besok. Makanya kalau kamu tidak pergi besok, berarti kamu pembohong. Gini, aku bikin satu. Udah. Ampun saya, ampun. Apakah undang-undang itu harus disahkan? Ampun. Naikkan Kristen yang lain. Saya tidak butuh diskusi dengan saudara Kristen yang longor, bodoh, bisa sama, sombong terhadap kebatilannya. Kamu ke gereja. Gini loh, kamu colok pantat pendeta sana, kucing tanganmu. Kalau kau masih harum, rasa harum, berarti kau masih bisa sedikit sehat. Kamu turun. Bang Juma, bisa aku tanya kau. Agak jujur sedikit Bakso. Jangan kau bilang Yesus bohong lah kalau kau Kristen. Kau Kristen kau bilang Yesus bohong. Bukan Kristen kau berarti gak percaya Yesus, kau berarti. Mending kita bikin kopi. Apain diskusi sama orang bahlul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ini murid-murid waspada atau tidak waspada? Waspada dong, karena yang berkata seperti itu adalah orang yang terpercaya bahwa akan datang, waktunya sudah dekat, akan datang dong. Nah sekarang kenapa dia ngotot seperti ini? Karena dia tidak bisa membuktikan oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain yang keluar dari kubur itu. Tak ada bukti, tidak ada oknum lain. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus hanya yang mereka sembah.